Ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS gelombang satu, angkatan satu dan 2 tahun 2026. Dan mengawali tahun 2026 ini kalian adalah peserta Latsar yang pertama kali mengikuti kegiatan Latsar di UPT Diklat BKPSDM Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kepada yang terhormat para widyaswara yang telah berkesempatan hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada para pengamat kelas, saya ucapkan selamat bertugas kembali di tahun 2026 untuk mendampingi para peserta latsar agar tetap berada di dalam rule yang sudah disiapkan. Dan selamat bergabung juga kepada seluruh peserta latsar di rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS ini, di mana sesuai jadwal kira-kira nanti akan ada 19 kali pertemuan Zoom, ya. Zoom ini sesuai dengan jadwal itu adalah sinkronus dan asinkronus itu nanti adalah kegiatan pembelajaran mandiri. Mengingatkan kembali terkait dengan MOOC, ya, agar nilai di MOOC-nya dapat segera Berapa peserta ada kan? diselesaikan sehingga nanti Enggak pada lama. saat rekap penilaian kalian data tersebut sudah bisa kami dapatkan. Selama mengikuti kegiatan dasar, silakan para peserta untuk mengikuti tata tertib dan kode sikap perilaku yang sudah disampaikan. Ya, tidak diutamakan untuk tidak mengerjakan pekerjaan lain selain kegiatan yang saat Zoom dilakukan. Ya, kalau ada anaknya, mungkin bisa dibantu dulu sama suami atau istri untuk menjaga atau kepada keluarga dititipkan terlebih dahulu. Nggak lama, itu hanya sekitar 2 JP atau 3 JP paling lama itu nanti ada 4 JP paling. Ya, 1 JP selama 45 menit. Jika kalian para peserta ingin meninggalkan Zoom, izin ke toilet, ya, silakan manfaatkan fitur chat di Zoom ini. Ya. Untuk bukti kehadiran atau absensi nanti akan dikirimkan oleh para pengamat kelas, ya, akan mengisi link Google Form sehingga tidak ada kehadiran itu dituliskan di kolom chat. Kolom chat hanya digunakan untuk izin meninggalkan Zoom meeting. Saya rasa dan kepada para widyaswara mungkin eh, saya bukakan breakout room-nya terlebih dahulu. Mudah-mudahan pesertanya sudah bisa karena kemarin sudah kita coba dan tidak serepot yang sebelumnya. Oke, breakout room sudah saya buka. Silakan para peserta, widya suara, dan para pengamat kelas untuk bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Manajer. Baik, sama-sama. Izin Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ya, gimana? Ya, ini ganti email ya untuk GC-nya. Oh ya, ganti email. Oke, ya, silakan nanti di WA ulang ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Udah tadi pagi. Cuma Udah jerit pagi doang. tadi ya. Saya belum Iya, buka cuma WA jerit Mas. doang. Selamat Pak Rahmat, saya Oke. juga ganti Pak Rahmat. Kakak jahat. Oke, Pak Rahmat, kami masuk ke kelas dulu ya. Oke, baik. Terima kasih.
Ya, Redo dengan senang Hernanda, hati. Kalau kamu benar anggota peserta latsar. Baik, kita mulai saja ya, adik-adik peserta Latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, Coach. Okay. First of all, I'd like to say I'm sorry karena I've got flu, saya pilek jadi agak ini ya. Jadi agak kurang kondusif untuk menyampaikan materi. Jadi mohon maaf nanti kalau seandainya di tengah kalian menyimak materi dari saya mendengar suara-suara, ada suara-suara bukan suara goib ya, suara-suara bersih atau batuk, ya mohon dimaklumi ya. Oke, baik. Ini kelompok 1 ya, atau kelompok 2 ini? Kelompok 2, Coach. Oh, kelompok 2 angkatan Dua. 1 ya. Oke, karena kita di ruangan silakan topinya dibuka saja, enggak apa-apa. Ya, karena kita di ruangan ya. Oke. Baik. Jadi seperti yang kalian pahami bahwa dalam pembelajaran Latsar ini ya, kalian itu belajarnya per agenda. Betul ya, per agenda ya. Jadi nanti ada 4 agenda pembelajaran yang kalian pelajari ya, baik itu di pembelajaran mandiri melalui platform MOOC maupun pembelajaran daring maupun pembelajaran klasikal nanti ya. Jadi ada 4 agenda yang harus kalian lalui dalam pembelajaran pelatihan dasar ini ya. Oke, kemarin waktu kalian belajar MOOC sudah sekilas baca-baca modulnya ya. Baca-baca modulnya itu masing-masing agenda ya. Jadi dari agenda 1 sampai dengan agenda 4. Nah, untuk masing-masing agenda ini nanti terdiri dari beberapa mata pelatihan ya. Dan beberapa mata pelatihan. Jadi kelompok mata pelatihan itu namanya agenda. Nah, agenda itu isinya beberapa mata pelatihan. Nah, ada 4 agenda. Yang pertama itu agenda sikap perilaku bela negara. Nama agendanya sikap perilaku bela negara. Di mana itu nanti akan ada 3 mata pelatihan yang harus kalian pelajari. Ya. Kemudian agenda kedua itu namanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil ya, atau core value ASN atau core value PNS ya. Nanti kalian akan belajar itu di daring di hari keempat, mulai hari keempat sampai dengan hari ke-7 kalau tidak salah ya. Itu terdiri dari 7 mata pelatihan ya. Kemudian agenda ketiga itu namanya peran dan kedudukan PNS ya dalam mewujudkan smart governance. Nah, itu hari ke-9 kalau tidak salah. Hari ke-9 sampai dengan hari ke-10 cuma 2 hari ya. Itu agenda ketiga. Di mana agenda ketiga ini terdiri dari 2 mata pelatihan ya. Dan yang terakhir itu agenda keempat. Nama agendanya itu habituasi. Nah, untuk agenda keempat ini dia hanya ada 1 mata pelatihan. Mata pelatihan itu namanya aktualisasi. Oke, ya. Kalian sudah lihat schedule-nya, ada schedule ya. Atau di pembagian kelompok ada itu. Ada kalian lihat di pembagian kelompok itu bahwa ada 4 agenda. Ada ya? Nah ya. Nah, jadi berdasarkan schedule yang dibuat oleh panitia penyelenggara, maka saya diberikan wewenang, diberikan tanggung jawab, diberikan amanah untuk membersamai kalian di pembelajaran agenda ke-1 ini selama kurang lebih 3 hari. Ya. Jadi nanti selama 3 hari ke depan, starting from today, Tuesday and Wednesday, kalian nanti akan saya akan membersamai kalian, ya. Di mana di dalam pembelajaran daring ini ada 2 jenis pembelajaran, ya kan? Yang pertama itu pembelajaran sinkronus dan yang kedua pembelajaran asinkronus. Nah, pembelajaran sinkronus itu maksudnya pembelajaran yang ada tatap muka secara virtual, ya.
kalau kita menggunakan plafon Zoom Meeting. Kemudian ada pembelajaran asinkronus, itu pembelajaran yang tidak ada tatap muka secara virtual. Nah, kita di agenda 1 ini ada 3 hari. Betul ya? Hari ke-11, 12, dan 13. Karena pada saat kalian di MOOC, itu kalian sudah masuk ke pelatihan, hari pelatihan. Kan ada 10 hari kalian kemarin MOOC kan? Nah, jadi daring ini dimulai dari hari ke-11. Ya, hari ke-11. Nah, untuk pembelajaran daring kita, di agenda ke-1 ini ada 3 hari, di mana tadi saya katakan ada 2 jenis pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Nah, untuk sinkronusnya itu nanti terdiri dari 5 jam pelatihan atau 5 JP. 1 jam pelatihan itu 45 menit. Nah, gitu ya. Jadi kalian nanti akan ada tatap muka dengan saya secara virtual itu selama 5 kali 45 menit. Di mana 5 kali 45 menit ini dibagi dalam 2 pertemuan. Hari pertama atau hari ke-11 hari ini ya, itu kita ada 2 JP. 2 kali 45 menit untuk sinkronusnya ya. Kemudian di hari ketiga nanti akan ada 3 kali 45 menit atau 3 JP untuk sinkronus. Sisanya itu asinkronus. Ya. Kalau kalian tanya, coach untuk asinkronus kan tidak ada tatap muka. Jadi kami gimana belajarnya? Apakah sama belajar dengan belajar mandiri atau emosi kemarin? Ada bedanya. Nah, untuk pembelajaran asinkronus, kalian diminta untuk mengerjakan tugas-tugas asinkronus, ya. Di mana tugas itu nanti kalian kumpulkan di Google Classroom yang sudah dibuat oleh panitia atau penyelenggara. Kalian sudah join ke Google Classroom ya? Sudah ya? Nah, jadi nanti tugas-tugasnya dikumpulkan di situ. Apa tugas-tugasnya? Nah, itulah nanti yang akan kita bahas di akhir pertemuan kita hari ini. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini selama 2 jam pelatihan, ya, agenda kita itu cuma 2. Yang pertama itu ada overview, kemudian yang kedua ada penjelasan tugas. Ya, apa yang harus kalian lakukan selama 3 hari ke depan. Nah, gitu. Oke. Oke. Baik, so far you have any question sebelum kita mulai? Ada pertanyaan tentang pembelajaran kita baik Latsar secara umum maupun agenda 1. Silakan kalau ada. Boleh raise hand dulu, boleh, atau langsung open mic. Belum ada? Belum ada ya? Ya, enggak apa-apa. Nanti kalian, saya orangnya fleksibel saja. Jadi kalau nanti pada saat saya memaparkan materi, kalau kalian ada pertanyaan silakan saja raise hand, ya. Enggak usah nunggu saya persilakan. Takutnya nanti kalian lupa. Ya, nanti saya mau nanya gitu. Begitu saya persilakan setelah materi lupa nanti. Tadi mau tanya apa ya? Nah, gitu ya. Ya kadang-kadang kita gitu ya. Karena manusia ini kan berbagai macam jenisnya ya. Ya, ada yang kalau belajar itu harus nyatat gitu. Ada yang kalau belajar itu harus cuma dengar doang gitu. Ada yang belajar harus melakukan ya macam-macam gitu ya. Nah, gitu. Begitu juga nanti di sesi tanya jawab. Kita tidak ada sesi tanya jawab, silakan saja kalau ada pertanyaan, silakan langsung saja raise hand atau langsung open mic. Ya. Oke. Baik. Baik, kita tidak mengingat efisiensi waktu, kita tidak ada perkenalan, nanti perkenalan kita sambil jalan saja ya. Sambil jalan saja, sedikit saya perkenalkan dulu dari saya, itu ada nama saya Alam Syahril, saya seorang widaiswara di BKPSDM, ya, ditempatkan di UPT Pendidikan dan Pelatihan, gitu ya. Saya menjadi widaiswara dari tahun 2009, ya. Insya Allah nanti kalau dikasih umur panjang ya 3 tahun lagi 2029 saya akan memasuki masa purna bakti ya. Karena saya di sini di Pemkot Lubuk Linggau yang WI ini itu batasnya 60 ya. Nggak bisa ke atas lagi karena dari lembaga negara sudah dibatasi seperti itu ya, kecuali kalau di provinsi atau di kementerian atau lembaga non kementerian di pusat gitu ya. Oke, baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Nanti kita perkenalan sambil jalan saja ya. Nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan nomor WhatsApp dan juga email
Karena untuk pembelajaran asinkronus kan kita tidak ada tatap muka. Nah, siapa tahu nanti pada saat kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, kalian punya kendala, punya apa ya, atau oh ini kayaknya kurang jelas nih penjelasan dari coach nih. Boleh nanti kalian silakan japri saja saya. Ya, di nomor itu. Nanti saya kasih di tayangan saya ada nanti di bagian terakhir itu ada nomor WA. Silakan anytime, kapan saja. Ya, kalau misalnya siapa tahu malam nanti kalian mengerjakan tugas tiba-tiba oh ini apa nih langsung di japri saja nggak apa-apa. That's okay. Ya. Oke. Tapi kalau seandainya saya slow respon mungkin ya sudah tidur atau apa gitu ya. Karena biasanya saya tuh kalau jam 10 udah matanya udah 10 watt gitu. Ya, udah redup, redup gitu kayak orang kena hipnotis itu kan tidur, tidur katanya. Oke, mungkin faktor U juga ya. Mungkin faktor U juga. Baik. Itu ya sedikit perkenalan dari saya ya. Oke. Baik, izin saya share screen ya. Saya share screen, kita masuk ke materi. Ya, untuk materi ini tidak usah kalian catat. Nanti apa ya? Insya Allah nanti kalau ini saya rubah ke PDF karena saya buatnya di Canva, insya Allah nanti akan saya kasihkan. Ya, oke. Tapi walaupun bukan sekarang, maksudnya walaupun bukan selesai kita, karena saya harus convert dulu kan dari Canva ke itu. Iya, oke, ya. Baik, izin saya share screen materi kita. Oke, ya. Gimana? Bisa kelihatan? Kelihatan ya tayangannya ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan coach. Sebentar ya, saya tampilkan lebih lebar. Nah, oke. Baik. Nah, jadi pembelajaran kita ya agenda kita agenda 1 selama 3 hari. Saya katakan di awal tadi. Karena di hari keempat kita harus say goodbye. Iya, saya berpindah ke kelompok lain gitu ya. Tapi nanti di klasikal kita ketemu ya. Di klasikal nanti insya Allah setelah kalian aktualisasi ya, setelah melalui masa habituasi kalian akan masuk ke klasikal. Kalian akan datang ke sini ke lembaga diklat ya. Oke, nanti kita akan ketemu insya Allah ya. Oke, baik. Jadi ini nama agendanya sikap perilaku bela negara. Nah, jadi apa yang diharapkan dari pembelajaran agenda ini ya, pada intinya agenda ini membekali kalian. Kalau saya lebih cenderungnya bukan membekali ya. Kalau saya lebih senangnya mengatakan bahwa mengingatkan kembali. Kalau membekali itu biasanya dari kosong jadi ada gitu ya. Ya kan? Oke, misalnya kalian kerja yang sudah merit misalnya. Nah, istrinya memberikan bekal untuk makan siang misalnya. Artinya kan tidak ada gitu kan. Ya, kalau saya lebih pada dengan kata mengingatkan kembali atau mereview ya. Karena saya yakin ya kalian yang berada di kelompok 2 ini, saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan ini. Baik waktu di zaman sekolah dulu ya, maupun pada saat di perkuliahan ya. Karena saya ingat betul waktu saya kuliah S1 dulu, itu ada mata kuliah namanya kewiraan. Atau kemudian berganti kewarganegaraan kalau nggak salah. Ya, nah itu ini menyangkut ke sini, benar-benar ke sini. Ya, kalau saya di SMP dulu SLTA sama SLTP ada nama mata pelajarannya itu dulu saya namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ya, ya kalian belum tahu ya, belum lahir waktu itu ya. Iya, bukan salah kalian, salah mungkin ya, karena saya sudah tua ya. Iya, kalian belum mengenal, tapi dulu udah belajar. Tapi saya yakin materinya sama, walaupun berbeda mata pelajarannya. Nah, begitu juga di Latsari ini. Jadi di agenda ini saya lebih senang mengatakan mengingatkan kembali atau mereview kembali, ya, meningkatkan pemahaman atau meningkatkan pemahaman kalian tentang wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai bela negara, dan kemudian bagaimana kalian menunjukkan kesiapsiagaan ya, kesiapsiagaan baik mental maupun fisik dan mental ya dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Jadi isu-isu yang sekarang yang memang sedang terjadi. Nah, gitu ya. Itu. Nah, ini gambaran mata agenda kita. Ya.
Ini saya katakan di awal, jangan sampai kalian nanti timbul tanya-tanya. Apa sih, kenapa sih saya harus belajar agenda 1 gitu. Ya, apa hubungannya dengan profesi saya sebagai seorang pegawai negeri sipil gitu. Nah, nanti akan kita ada dibahas di sini di agenda 1 ini. Oke. Nah, jadi setelah kalian mempelajari agenda 1, baik pembelajaran MOOC maupun pembelajaran daring maupun nanti di klasikal akan juga ada, maka diharapkan kalian dapat menunjukkan ya, nah memahami nilai-nilai bela negara, memahami makna dari wawasan kebangsaan dengan menunjukkan sikap perilaku bela negara ya yang mencerminkan seorang pegawai negeri sipil dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang terjadi di negara kita. Nah, gitu ya. Oke, itu hasil belajar yang diharapkan. Nah, jadi untuk hasil belajar menunjukkan perilaku bela negara ini itu tidak serta-merta langsung setelah belajar agenda 1 langsung. Itu perlu proses ya. Dan saya harapkan ya kalian tetap menunjukkan itu walaupun kalian tidak lagi ikut latsar, bila perlu sampai purna bakti nanti ya kalian tetap menunjukkan bagaimana seorang aparatur sipil negara itu memiliki sikap perilaku bela negara. Itu hasil belajar yang diharapkan ya. Nah, selanjutnya ya materi kita. Jadi kalau kita lihat ada 3 mata pelatihan, di mana 3 mata pelatihan itu digambarkan dalam 3 modul. Ya, yang pertama ada wawasan kebangsaan, ya, wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian yang kedua itu ada analisis isu kontemporer dan yang ketiga itu kesiapsiagaan bela negara. Ya, saya yakin kalian sudah baca modulnya ya di MMOC, sudah baca ya? Sudah dilihat belum modulnya itu? Yo, ngaku, sudah belum? Belum. Izin Ya, Pak Coach, ya. kemarin Gimana, Sofi? ada beberapa dari kita yang belum bisa membuka itu Coach. Oh, gitu ya. Kendala Iya, MOC-nya ya, sam- Dok ya. iya sampai hari ini Coach. Oh, gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya nanti gini aja kalau seandainya sampai hari ini kalau seandainya ada tugas dari saya berhubungan dengan modul kayaknya ada deh untuk hari ini kalian itu silakan japri saja saya nanti saya kirim file modulnya ya soft copy Ya, filenya ya siap ya Coach. ya kirimkan saja ke saya. Ketua kelompoknya siapa? Dovi Yuda belum Iya dipilih. Coach, saya Coach. Oh Dovi Sudah ya Coach. nanti Dovi japri Ya, ke saya nanti bisa Dovi share ke teman-temannya di satu kelompok ya. Oke. ya siap Coach. Oke, baik. Dovi dari mana, Dovi? Maksudnya instansinya ini Eh, apa ya? Unit kerjanya? Dari Sekretariat DPRD Coach. Oh, set one ya. Iya, Heeh, oke. Ya, saya kemarin angkatan berapa itu dari Muratara? Saya ada bimbing set one. Dovi ditempatkan di mana, Dovi? Di bagian apa? eh, Subak apa? Dovi, di subak apa, Dovi? Halo, Dovi. Ada yang bisa menerjemahkan bahasa bibir Dovi? halo Coach. Oh ya, Iya, ada suaranya ya. iya. Tadi saya lihat komentar Tamit saja. Saya kira kamu baca mantra dulu mau jawab pertanyaan saya. Ya, di bagian rapat risalah dan produk hukum, Coach. Oh, rapat dan produk hukum. Ya, banyak nanti untuk Ya, aktualisasinya bisa masuk. Banyak itu. Termasuk juga pengarsipan nanti ya produk-produk hukum ya. iya, Coach. Ya, nanti di aktualisasinya bisa masuk itu pengarsipan atau pemberian informasi produk-produk hukum itu bisa. Artinya di situ nanti bisa Dopi pertajam di situ untuk aktualisasi nanti ya. Oke. Siap, siap, Baik. Coach. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kemudian yang ketiga itu ada modul kesiapsiagaan bela negara. Ya kita sekilas, nama juga overview ya. Kita sekilas kita bahas isi dari modul kita ya. Jadi materi kita ada 3, dibagi atas 3 modul, ada Wasbang dan nilai-nilai bela negara, ada analisis isu kontemporer, dan ada kesiapsiagaan bela negara. Oke, baik.
Nah, kita mulai dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sekilas kita bahas tentang materi pertama atau dari modul pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi ada dua materi pokok untuk yang mata pelatihan pertama ini, yaitu ada wawasan kebangsaan dan ada nilai-nilai bela negara. Oke, baik. Nah, untuk wawasan kebangsaan, kita yang pertama, jadi wawasan kebangsaan itu asal katanya mawas atau melihat atau memandang. Di mana kalau kita lihat wawasan kebangsaan itu bagaimana kita selaku warga negara, ya, kita menunjukkan kita punya wawasan kebangsaan pada negara kita. Ini kita tunjukkan dengan bagaimana cara kita memandang, ya, bagaimana cara kita memandang bangsa Indonesia ini dalam satu kesatuan, ya, dalam satu kesatuan. Artinya kita tidak terpecah-pecah, ya. Kita jadikan keanekaragaman pulau itu, kalau kita lihat dari filosofi atau ungkapannya itu, jangan kita anggap lautan itu sebagai pemisah pulau, tapi pulau-pulau itu disatukan oleh laut. Ya, jadi kita melihatnya ke situ bahwa bagaimana kita melihat bangsa Indonesia ini sebagai satu kesatuan, ya, di mana baru nanti terdiri dari berbagai macam-macam adat budaya, bermacam-macam unsur. Nah, gitu, ya. Jadi wawasan kebangsaan ini bersumbernya dari Pancasila. Kita tahu bahwa di sila ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Misalnya seperti itu. Itu menegaskan tentang wawasan kebangsaan. Juga dari undang-undang. Ya, di pembukaan, kalian pernah di upacara jadi petugas membaca pembukaan? Ada yang masih hafal? Iya. Undang-Undang Dasar bla 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 bla. Ada kan di paragraf pertama itu kalau tidak salah ya, ada ya? Iya. Oke, bahwa negara kita dalam satu kesatuan. Kemudian di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya katakan tadi bahwa kita ini satu, walaupun ada berbagai macam pulau, suku, bahasa dan sebagainya, agama dan sebagainya, maka kita tetap memandangnya sebagai dalam satu kesatuan. Dan yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu sumber dari wawasan kebangsaan kita, yaitu bagaimana keberagaman di Indonesia ini, tapi dia tetap satu. Tunggal itu satu kan. Nah, gitu. Kalau kita maknanya itu Bhinneka Tunggal itu tuh artinya berbagai macam ya. Berbeda apa makna itu? Berbeda dalam satu Berbeda kesatuan. tetapi satu jua. Oke, gimana Isti? Berbeda tetapi tetap satu Nah, jua. betul. Berbeda tetap satu tujuan ya. Berbeda di sini maksudnya berbeda adat ya Isti ya, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi tetap satu kesatuan, yaitu NKRI tadi. Nah, gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Hubungannya sebagai seorang PNS. Nah, tadi dikatakan oleh Isti tadi bahwa ada Bhinneka Tunggal Ika tetap dalam satu kesatuan. Nah, hubungannya dengan PNS. Nah, kita tahu bahwa aparatur sipil negara ini mengemban 3 peran dan fungsinya. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Itu ada di Undang-Undang ASN. Nah, di perekat pemersatu bangsa artinya kita sebagai ASN jangan kita yang memecah, justru kita yang mempersatukan, merekatkan dan mempersatukan. Ya, di agenda kedua kalian nanti akan ada nilai-nilai dasar PNS materi itu. Nah, salah satu nilai dasar PNS itu adalah nilai kalau tidak salah nilai loyal, di mana kita memandang bahwa negara kita dalam satu kesatuan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini yang menjadi konsensus dasar ya berbangsa dan bernegara kita, berbangsa dan bernegara, ya. Oke, ada 4 tadi, dan ini menjadi sumber dari pemahaman kita terhadap wawasan kebangsaan. Kemudian selanjutnya nilai-nilai bela negara, ya, nilai-nilai bela negara. Nah, kata bela negara, kalau dulu kata bela negara di zaman kita di penjajahan ketika kita masih dijajah ya. Ya, tapi yang Allah alam sih kita tidak tahu apakah memang 350 tahun kita dijajah, tidak tahu karena kita tidak hidup. Atau kalian sudah mengalami itu? Kalau kalian sudah mengalami bisa cerita. Iya, Belum, kita belum ya Isti ya. Kita hanya baca dari sejarah-sejarah tidak ya. mengalami.
Iya, oke. Ya, jadi kalau dulu di masa penjajahan nilai bela negara ini hubungannya dengan bagaimana kita merebut kemerdekaan, mempertahankan negara kita dari penjajah. Oke, nah itu. Nah, di masa kemerdekaan ini kita tidak lagi berjuang mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan, tapi jiwanya itu yang kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang warga negara. Nah, itu yang disebut dengan nilai-nilainya tadi. Ya, nilai di sini bukan angka ya, value apa ya, semacam apa yang bisa kita ambil gitu ya, apa yang bisa kita terapkan. Nah, gitu. Jadi nilai-nilai bela negara di sini maknanya bagaimana ya itu tadi jiwa dan semangat kita itu ya kita gunakan dalam rangka apalagi kita sebagai seorang PNS ini sebagai unsur pemerintahan. Pemerintahan itu kan pengelola negara, ya kan? Nah, jadi yang kita ambil itu adalah tekad, sikap dan perilaku. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang, bagaimana kebulatan tekadnya, bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya. Itu yang kita ambil dan kita terapkan di masa sekarang. Hubungannya ke profesi kita sebagai seorang pegawai negeri sipil. Ya. Jadi sekarang maknanya bukan mengangkat senjata, tapi lebih kepada tekad, sikap dan perilaku serta tindakan kita sebagai warga negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah juga keselamatan bangsa dan negara. Kita lihat di wawasan kebangsaan tadi, kita memandang bangsa Indonesia ini sebagai negara kita sebagai satu kesatuan, satu daulat, wilayah yang utuh. Nah, bagaimana sikap kita menunjukkan bahwa kita berperan. Nah, bagaimana kita berperan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara. Itulah nilai bela negara. Ya, itulah nilai bela negara dan itu yang harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan dan kita terapkan, terutama dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang pegawai negeri sipil. Ya. Oke. Kita lanjut saja bahwa di nilai bela negara ini ada 5. Ada 5 nilai bela negara. Ada yang pertama ada cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, yang ini kita tanamkan dalam diri kita. Nilai-nilai 5 nilai dasar bela negara ini. Nah, masing-masing nilai bela negara ini, itu ada beberapa indikator-indikatornya. Kalau kita lihat nilai bela negara yang pertama, cinta tanah air, itu ada 6 indikatornya. Jadi ketika kita menjaga tanah dan pekarangan, kita sudah menanamkan nilai-nilai bela negara. Ya, ketika kita memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita menunjukkan bahwa kita bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, kita sudah mewujudkan nilai-nilai bela negara dalam diri kita. Itu, ya. Nah, jadi ada 6 indikator dari nilai-nilai bela negara ini. Ya. Nah, tadi saya katakan ketika kita misalnya memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Nah, kita menunjukkan nilai bela negara. Bagaimana aksi nyata kita? Bagaimana aksi nyata kita? Itulah yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Itu yang kita lakukan sehari-hari. Kita yang pertama misalnya menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi ketika misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, gitu ya, atau apa gitu ya, menanam, melakukan penghijauan atau apa, itu sudah termasuk nilai aksi dia dari indikator bagaimana kita menjaga tanah dan pekarangan. Ya. Oke, jadi bukan hanya menjaga tanah pekarangan itu ketika misalnya ada yang mengambil, kita pertahankan. Ya, kita menjaga seperti saja itu sudah termasuk. Oke, baik. Kemudian yang kedua itu tadi apa tadi? Memiliki sadar berbangsa dan bernegara ya, kalau tidak salah ya. Oke, nah ini ada 5 indikatornya, ya, 5 indikatornya. Dan saya yakin 10 orang yang ada di kelompok 2 ini semuanya sudah menerapkan nilai ini. Aksi nyatanya sudah ada. Misalnya yang kita lihat indikatornya ikut serta pada pemilihan umum. Kemarin yang 10 ini ada yang enggak yang golongan putih? Enggak ada ya? Semuanya nyoblos ya? Ya.
Oke, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, ya, maupun pemilihan presiden, nah itu kita, ya. Oke. Kemudian juga ketika misalnya kalian aktif di organisasi kemasyarakatan, nah itu juga misalnya ada organisasi kemasyarakatan, misalnya Karang Taruna, gitu ya, itu juga termasuk menunjukkan nilai bela negara, ya, maupun profesi, profesi. Di sini ada yang dokter ya, ada dokter, siapa dokter? Saya Devi ya, Devi ya. ya, Pak. Oke, Devi dokter. Nah, Devi sudah ada kartu anggota ID-nya, sudah masuk ke ID. Masih ngurus, Pak, mau ke Oh, masih udah ngurus ke ya. luar. Nanti itu Enggak. bisa masuk ke aksi nyatanya, Devi. Ya, jadi ketika misalnya Devi menunjukkan apa ya, menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu artinya Devi sudah menunjukkan apa ya, sadar berbangsa dan bernegara melalui indikator berpartisipasi dalam organisasi profesi. Nah, kalau yang terakhir gitu kita bukan PNS, PNS nggak boleh yang gitu ya berpolitik ya. Ya silakan Pak Rahman, ada yang mau disampaikan. Izin Pak Alam Saril. Silakan. Ya, ini jumlah pesertanya kurang ya yang atas nama Dwiki tadi ya. Ya, Itu benar. sih. Ya, Kak. Ya, belum masuk juga Pak Zairon. Belum. Oke. Oke. Kalau 5 menit lagi nanti tidak masuk ke Hmm. breakout room, anggap saja tercatat kehilangan 2 JP Hmm. ya. Hmm. Dan kepada ketua angkatannya, ketua kelompoknya, Dopi, Hmm. ya, Dopi ada Siap. Dopi. ya. Nanti tolong Ada? dicatat dan diingatkan ya pada Siap. Dwiki tadi ya. Oke, Pak Zairon, 5 menit lagi. 8.45 yang bersangkutan tidak bergabung di breakout room, anggap tidak hadir selama 2 JP. Siap, Pak, siap. Masukkan ke dalam catatan dan akan saya laporkan kepada eh, kepala tata usaha nanti. Baik, terima kasih Pak Alam. Ya, sama-sama Mohon Pak. maaf. Ya, sama-sama. Oke. Ya, baik. Meneruskan dari yang dikatakan Pak Manajer tadi, jadi kalian ini punya apa ya? Toleransi itu meninggalkan 9 JP ya. Jadi kalau kata Pak Rahmat tadi sudah kehilangan 2 JP, artinya dia 7 JP. Kalau dia kehilangan lagi tidak ikut pembelajaran 7 JP, sudah 9 JP. Nah, itu agak hati-hati kelulusannya nanti kan jadi bahan pertimbangan. Jadi kalian harus perhatikan itu ya. Jadi bukan hanya mengerjakan tugas gitu ya. Tatap muka, baik tatap muka virtual maupun nanti di klasikal ya. Itu diperhatikan. Jangan sampai kalian lebih dari 9 JP. Tapi bukan berarti boleh 9 JP. Usahakan 0 JP kalian itu. Ya, 0 JP tidak ikut. Ya, jadi artinya ikut semua dalam kegiatan. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi saya ke Devi tadi ya dokter ya. Nah, Devi ya. Nah, jadi Devi nanti bisa ketika Devi misalnya walaupun misalnya Devi belum ada kartu anggota, mungkin ketika Devi mengurus itu, nah itu sudah termasuk aksi nyata dari bagaimana Devi menunjukkan kesadarannya berbangsa dan bernegara melalui berpartisipasi di organisasi profesi. Ya, tapi tadi saya katakan untuk politik, ya kita kan sebagai PNS kan di undang-undang harus menjaga netralitas. Artinya kita tidak berpihak kepada salah satunya kepada partai politik tertentu. Nah kalau kalian sebelum jadi PNS masih ada kartu anggota, ya segera mengundurkan diri. Ya, iya, karena kita tidak harus menjaga netralitas kita sebagai PNS. Tidak boleh kita berpihak kepada salah satu partai politik. Ya, siapa tahu sebelum kalian PNS itu ada jadi anggota apa gitu, ya, anggota Partai Golkar misalnya. Oke, tahu Golkar? Golongan besak kelakar. Orang-orangnya banyak kelakar semua itu ya. Iya, itu termasuk ngangkut beras itu ya, bukan Golkar ya. Itu kelakar ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu apa itu? Yakin, memiliki keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, itu ada lima indikatornya, 5 indikator dari nilai ketiga ini. Jadi kita paham, ya, kemudian kita mengamalkan, ya,
kemudian kita menjadikan Pancasila sebagai pemersatu, kemudian mengembangkan nilai-nilai yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai ya dasar negara. Oke, kebanyakan ya yang sudah kita lakukan itu di yang kedua, indikator kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai Pancasila kan ada 5 ya, betul nggak ada 5? Apa itu? Iya. Ketuhanan, nilai ketuhanan ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, juga nilai keadilan. Nah, ya, ketika kalian misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, itu nilai apa yang diterapkan? Nilai ketuhanan kan? Ini bagi muslim ya. Bagi muslim ketika misalnya sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu itu, maka kalian sudah menunjukkan aksi dari indikator mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai ketuhanan. Ya. Kalau Dokter Devi banyak ini nanti yang untuk aksi nyata untuk yang mengamalkan ini. Misalnya kemanusiaan, nah itu kan membantu sesama gitu kan, termasuk membantu pasien, nah, membantu pengobatan pasien, Dokter Devi itu juga masuk mengamalkan. Nah, itu ya. Oke. Ya. Baik, kemudian yang ketiga itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, yang ini ada 5 indikatornya, ya. Ada bersedia mengorbankan waktu tenaga, kemudian siap membela dan sebagainya itu. Ya. Oke. Jadi gitu, ya. Jadi misalnya Dopi tadi ya. Nah, Dopi misalnya. Biasa set one itu biasanya ini apa ya? Di sekretariat dewan itu biasanya eh enggak kenal jam kerja yang mantap ya, Dopi. Mana Dopi? Ya, Pi ya. Iya, iya Pak, betul. Ya. Kadang-kadang jam Juga- kerja kita sampai jam 4, jam 5 masih kerja. Ya, Dopi ya. Iya. Iya, betul. Nah, artinya ketika Dovi melakukan itu sampai malam misalnya lembur, nah Dovi sudah menerapkan ya ini Dovi, bersedia mengorbankan waktu. Nah, itu waktu kan? Bukan bisa juga bersedia Ya. mengorbankan tenaga atau mengorbankan pikiran demi kemajuan bangsa dan negara. Nah, gitu. Ya. Makanya saya kata saya di awal tadi, sebenarnya kalian sudah ada nilai-nilai ini. Nah, ini nih. Cuma itu tadi ya, saya tegaskan kembali di sini bahwa inilah nilai-nilai bela negara. Coba mungkin selama ini belum tahu, oh ini bela negara. Saya sudah menerapkan gitu. Seperti contoh saya tadi, Dovi tadi kan, atau si Devi, Dokter Devi tadi kan. Oke. Kemudian yang terakhir dari bela negara yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Ya. Oke, memiliki kemampuan awal bela negara. Di situ ada 4 indikatornya. Ada 4 indikatornya. Ya, salah satunya adalah gemar berolahraga. Bagi kalian yang senang olahraga tertentu, misalnya ikut misalnya apa badminton atau apa gitu ya. Oke, juga sudah termasuk sudah menerapkan nilai-nilai bela negara. Ya. Oke. Jogging masuk olahraga enggak jogging ya? Masuk ya? Jogging masuk juga kan? Ya, jogging itu juga termasuk. Ya. Kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga itu termasuk. Nah, itu bisa saja dengan mengkonsumsi memelihara jiwa dan raga, mengkonsumsi makanan bergizi, itu juga termasuk. Ya. Oke, tidak memakan makanan yang berpotensi untuk merusak kesehatan tubuh. Ya, Dokter Devi ya, kayak junk food misalnya ya. Ya, tidak gemar mengkonsumsi junk food misalnya. Ya, atau mengkonsumsinya pada saat terpaksa saja ya. Oke, tidak ada pilihan lain gitu ya. Oke. Ya, itu termasuk. Atau gemar mengkonsumsi buah-buahan itu juga termasuk. Ya. Oke, saya yakin ini pasti kalian senang semua ini makan buah-buahan ya. Apalagi Cici ya, Ci ya. Iya. Cici nanti apalagi nanti Cici setelah hari ini nanti. Iya, harus banyak-banyak makan sayur itu, Ci. Jadi itu termasuk nanti nilai bela negara, Ci. Mengkonsumsi makanan bergizi, misalnya sayuran segar atau sayuran-sayuran hijau gitu. Artinya itu termasuk, ya, termasuk bagaimana Cici menunjukkan nilai bela bela negara. Ya kan, Ci ya? Iya, Pak. Ya, tenang, Ci, tenang. Iya, alhamdulillah. Yakinlah bahwa everything is okay. Anak pertama ini, Ci ya.
Anak kedua, Oh, udah ada pengalaman nanti anak. Kemarin normal atau CS? SC juga. Oh, SC juga, sister juga. Ya, ya, ya. Oke lah, semangat ya. Iya, artinya saya dapat cucung nih. Ntar lagi. Iya, dapat cucu saya. Walaupun cucu saya baru satu. Saya baru satu. Oke. Baik. Nah, ini ya. Jadi ini nilai-nilai bela bela negara. Baik, kita masuk yang kedua, ya. Yang kedua itu kita berbicara tentang isu. Nah, langsung saja sekilas saja. Kenapa isu ini masuk ke nilai bela negara? Izin saya minum dulu ya. Kalian kalau mau minum tidak apa-apa, jangan sampai ini ya. Ya, ya. Kalau mau minum tidak apa-apa silakan. Ya. Nanti kalian kalau kurang cairan nanti iritasi ya, Dep ya. Iritasi ya, Dep ya, namanya kalau kurang cairan tubuh tuh. Oke, nah kenapa isu ini masuk? Karena isu ini bisa jadi nanti kalau ini dibiarkan, kalau ini tidak ditangani, maka isu ini juga takutnya nanti akan memecah kesatuan bangsa. Sedangkan kita tadi mau ke wawasan tadi kan, bagaimana ya. Jadi bagaimana sih sikap kita selaku PNS terhadap isu-isu ini? Ya kita berusaha semaksimal mungkin ya, kita memberikan solusi atau gimana. Kan dalam agama kita itu kan bantuan yang paling kecil itu apa? Dalam agama kita Muslim ini doa kan? Iya, itu ya. Oke. Nah, jadi isu ini masuk ini karena dikhawatirkan isu ini kalau tidak ditangani atau tidak diselesaikan, dikhawatirkan nanti isu ini akan memecah belah kesatuan bangsa. Makanya dia masuk ke agenda satu sikap perilaku bela negara tadi, gitu. Ya. Oke. Nah, isu kontemporer kita langsung saja ke sini. Isu kontemporer di sini maksudnya ya, jadi isu-isu yang terjadi saat ini yang dapat memberikan efek negatif. Ya. Nah, isu ini kalau tidak kalau dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan akan memberikan efek negatif. Ya, baik terhadap organisasi, terhadap masyarakat maupun terhadap negara itu sendiri. Oke. Jadi ini contohnya. Ini contoh-contoh isu-isu kontemporer yang ada. Ada korupsi, ada narkoba, gitu ya. Ada terorisme dan radikalisme, cybercrime. Nah, ini bisa memecah belah kalau dia tidak diselesaikan. Korupsi, narkoba ini, kemudian terorisme dan cybercrime, gitu. Ya, kejahatan-kejahatan cyber, ya. Oke. Ada lagi contohnya misalnya apalagi termasuk hoax ya. Kita jangan kita yang menyebar hoax. Kalau misalnya ada berita ya kita filter dulu kan ya kebenarannya. Jangan langsung kita share. Nah, takut nanti dengan kita share itu ya justru memecah belah nanti. Ya. Jadi kita seorang ASN ini perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis isu-isu strategi itu. Nah, bagaimana analisisnya? Ya, bagaimana analisisnya? Nah, untuk mengetahui isu itu apakah memang benar-benar merupakan isu atau bukan, layak atau tidak, maka kita ambil ini contoh sebenarnya masih banyak ya, tapi kita ambil contohnya saja, yang dasarnya saja yang berhubungan dengan di Latsar ini. Itu ada yang disebut dengan APKL, kemudian ada juga dengan USG. Ya, jadi kalau kita lihat APKL ini kita gunakan untuk menilai kualitas atau kelayakan dari isu. Apakah memang itu benar-benar isu atau hanya gosip? Nah, gitu ya. Atau hanya rumors atau hanya kabar burung, ya. Oke. Kemudian ketika kita melihat berapa banyak isu, kondisi-kondisi yang ada, ya. Misalnya dalam skop terkecil di lingkungan kerja kita, maka kita harus menentukan kira-kira yang mana yang akan kita bisa tangani. Kita sebut dengan prioritas, isu prioritas. Nah, cara menentukannya ya ini tadi dengan menggunakan USG. Jadi dari Latsar ini bukan hanya Dr. Devi bisa USG, semuanya bisa USG nanti. Dopi bisa USG nanti ya. Iya. Oke, tapi aman dok, nggak ada saingan dok, bukan saingannya, beda USG-nya dok ya. Iya, iya Dovi bisa USG, Yuda nanti bisa USG, Isti, Deva nanti bisa USG semua nanti, walaupun dia bukan dokter ya. Oke, jadi USG ini digunakan untuk memilih atau menentukan isu prioritas atau isu utama.
Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya gini, kalau yang APK ini kita lihat dulu, namanya tadi menapis. Menapis itu memilih dan memilah isu itu kan. Kita lihat apakah aktualnya, apakah memang benar-benar terjadi atau sedang hangat-hangatnya, atau ini isu sudah basi, ya, ataukah dia problematik, ataukah dia ada unsur masalah di isu itu ada unsur masalah. Kemudian kelayakan, halayak menyangkut hidup orang banyak, atau juga layak. Artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Oke, nah analisisnya kita pakai tabel ini, ya, pakai tabel kerja ini, ya. Kita lihat, oh ada beberapa isu nih, ada 5 isu kayaknya di tempat saya ini, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya di organisasi kita ya, misalnya. Nah kelima ini kita mau melihat apakah 5 ini sudah masuk kriteria isu, maka kita gunakan masukkan ke sini, baru kita analisis, ya. Nah kita memberikan nomornya, kita sendiri nih memberikan nomornya, ya, kita sendiri. Jadi kita lihat dari aktualnya, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Jadi kita bandingnya per masalah. Kalau saya ada juga yang langsung masalah langsung 4. Kalau saya lebih sukanya dari sini. Jadi misalnya masalah 1, di antara 5 masalah ini, masalah yang paling aktual, isu yang paling aktual apa? Oke, isu yang aktual, sangat aktual misalnya, atau cukup aktual, atau tidak aktual, atau yang sangat tidak aktual, itu yang mana? Nah, itulah kita kasih nilai dengan menggunakan skala Likert namanya, ya. Jadi dia dinilai dari 1 sampai 5, tapi dari bermakna negatif. Jadi artinya nilai tertinggi itu 5. Jadi kalau misalnya di antara 5 isu ini, ya, isu keempat misalnya itu sangat aktual, maka kalian kasih nilai 5 di sini. 5 gitu. Oh, kalau isu pertama kayaknya sangat tidak aktual, itu sudah basi, sudah selesai. Oh, kasih nilai 1 di sini. Oh, kayaknya isu ketiga ini sama dengan isu keempat ini, sangat aktual. Ada 2 isu, kasih juga nilai 5 di sini. Tinggal kasih nilai-nilai itu aja. Ya, begitu juga dengan problematik. Wah, kalau isu yang ketiga kayaknya ini banyak sekali permasalahan di situ. Nah, kasih nilai 5. Ya, sangat banyak unsur masalahnya. Wah, kalau isu kedua kayaknya enggak ada lagi masalah, itu masih saja istilahnya itu cuma rumor saja, sudah selesai itu. Nah, maka kasih nilai 1. Begitu juga dengan kehalayakan menyangkut hidup orang banyak. Wah, kalau isu ke-1 misalnya semuanya kena dampak ini kalau tidak diselesaikan. Nah, maka gunakan 5 dan seterusnya. Layak. Wah, kalau isu kedua misalnya sangat masuk akal, gunakan 5. Nanti di sini kalian jumlahkan berapa nilainya. Nilai tertinggi berapa? 5 dikali 4 berapa? Iya, saya kayak ini ya, kayak Robby yang artis itu ya. 1 kali 1. Yang lagi viral itu kan. 1 kali 1. Iya kata. 11 kali 11, 12 kali 12. Iya. Tahu Yuda dengan itu, yang viral itu. Tahu Pak, tahu. Oh, tahu ya? Iya. Apa judulnya? String yang Aurel itu apa nama judul bukunya itu? Broken Apa String. gitu Pak? Ya Broken String Pak. Ya. Oke. Gitu. Jadi ini artinya nilai tertinggi adalah 20 kan? Karena 5 dikali 4 20 kan. Nilai terendah itu berapa? Berapa itu? 4. 4, betul itu Deva. Karena 1 dikali 4 poin kan jadi 4. Nah, jadi kisaran nilainya itu 4 sampai dengan 20. Jangan sampai nanti kalian ada nilai 25. Ada nilai siluman ini. Loh kok 25? Mana ini 5-nya ini? Yo. Oke, dari mana ini? Gitu ya. Oke, gitu. Nah, setelah itu kalian bisa boleh juga tambah 1 kolom sini ranking, dibuat peringkat. Oh, ini dari ini kayaknya 4 ranking 1, 3 ranking 2 dan seterusnya. Artinya yang kelima ini 3 besarnya itu ranking 1, ranking 2 itulah yang layak untuk dilakukan analisis lanjutan. Apa lanjutannya? Yaitu memilih isu prioritas, isu yang akan kita selesaikan, gitu ya. Bagaimana caranya tadi? Yang kata saya tadi bukan hanya dokter ini tadi, Devi tadi ya. Kita melakukan
USG. Artinya kita lihat U-nya apa? Urgency, mendesak. Wah, ini harus segera diselesaikan ini. Ditindaklanjuti ini, sangat mendesak ini ya. Oke, seriousness, tingkat keseriusannya ya. Ini masih bisa diatasi lah gitu misalnya kan. Wah, ini gawat ini, sangat serius ini. Kemudian growth, perkembangan growth ini. Artinya, seberapa besar kemungkinan isu itu akan memburuk kalau dia tidak diselesaikan. Wah, ini kalau tidak diselesaikan ini bisa damai isu lain ini. Atau wah, ini isunya bisa bertambah ini, atau misalnya isu ini bisa misalnya bisa merusak tatanan misalnya gitu. Nah, caranya gimana? Kita sama seperti tadi. Tadi misalnya kita ada 5 misalnya ya. Ada 5 ini tadi, sini ada 5 ya. Nah, boleh kita ambil 3 saja boleh. Ambil 3 saja yang dari ranking APKL tadi kan. Nah, dapatlah 1, 2, 3 di sini. Ambil yang 3 saja. Sama penilaian seperti APKL tadi, gunakan skala Likert 1 sampai 5. Ya. Semakin tinggi semakin besar nilainya. Oh, sangat mendesak. Nilainya berapa kalau sangat mendesak? 5 kan? Misalnya, ya, isu 1 atau yang ranking 1 tadi misalnya sangat mendesak. Oh, 5. Di antara 3 ini misalnya yang dari tip rankingan kita tadi kan. Wah, isu ketiga ini mendesak 4. Nah, isu kedua ini tidak mendesak gitu ya. Nah, berapa? Misalnya kan 4, 2 ya? Wah. Serius juga tingkat keseriusannya. Growth-nya juga, dampaknya atau pemburuknya. Wah, ternyata di isu kedua ini kalau dia tetap dibiarkan, dampaknya atau kemungkinan buruknya sangat besar. Kasihkan nilai 5 di sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Ya. Jangan dikali ya, kalau dikali Robi tadi ya, ini bukan Robi, dijumlahkan ya. Iya. Jadi kita jumlahkan, maka berapa jumlah yang terbesar itu yang jadi ranking. Nah, yang tertinggi, ranking 1, misalnya dari 3 tadi, dapatlah 1 yang tertinggi. Nah, yang tertinggi itulah yang akan menjadi isu prioritas yang akan kita carikan solusi. Gitu ya. Oke. Setelah itu, dapat 1 tadi kan, dari sini dapat 1, maka kalian cari penyebabnya, telusuri penyebabnya. Bisa 2 cara. Bisa menggunakan apa yang kita sebut dengan mind mapping. Tahu mind mapping ya? Yang kayak gini nih mind mapping, ya kan? Jadi dia bisa juga menggunakan fishbone, tulang ikan, seperti ikan ini ya. Nah, ini kan seperti ikan, ini tulang ikan. Ya, nanti kalian analisis dampaknya, apa penyebabnya. Ambil 1 saja, ya. Ya, kalau mau main stone tidak usah lagi fishbone gitu, atau mau fishbone tidak usah lagi mind mapping, ya. Oke. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hubungan dengan analisis isu ataupun materi yang bila negara tadi? Any question? No? Baik. Baik, kalau tidak ada, ya, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugas selama 3 hari ini, ya. Jadi ada satu tugas yang sama, ya, yaitu learning journal. Jadi selama 3 hari ini kalian bikin 3 buah learning journal, ya. Hari pertama hari ini atau hari ke-11, kemudian besok dan lusa. Dan itu dikumpulnya per hari, ya. Jangan dirapel. Saya mau langsung bikin 3 hari lah, ngumpulnya hari Rabu misalnya, atau hari Senin langsung 3, jangan. Satu-satu ngumpulnya ya. Ya. Oke. Learning journal itu yang sama, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga juga ada learning journalnya. Untuk hari ini, yang pertama itu ringkasan materi modul. Ada 3 modul itu, silakan kalian bikin summary-nya. Ya, summary-nya saja. Summary-nya boleh enggak usah panjang-panjang. Ya. Boleh, saya summary saya mau pakai narasi, boleh. Summary saya mau pakai mind map, boleh. Summary saya mau pakai bentuk artikel, boleh. Terserah lah. Ya, itu enggak usah, tidak ada ketentuan bahwa harus bentuk makalah. Ya. Kemudian 2 ini, ringkasan materi modul dan learning journal itu tugas individu. Tugas kelompok yaitu membuat video kelompok.
video yang menggambarkan visualisasi bangsa. Oke. Baik, saya ceritakan satu persatu dulu ya. Oke, satu persatu. Yang pertama membuat modul, silakan buat ringkasan modul ya. Oke. Isinya itu pointer-pointer materi pokok modul ya. Jangan banyak-banyak ya. Oke, jadi ada 3 kira-kira apa? Ada kira-kira materinya apa saja, topik-topiknya Anda yang dipahami ya. Kemudian sarannya apa untuk penyempurnaan modul. Kemudian yang kedua prasyaratnya itu materi dibuat dalam dengan jumlah halaman ya, ditulis di PDF di format PDF nanti ya, maksimal 2 halaman. Kalau misalnya kalian bikin 50 halaman, ya nanti saya kerepotan bacanya nanti. Kalau 2 halaman kan dan syaratnya gunakan kertas A4 nanti di formatnya itu buat kertas A4 ya. Kemudian hurufnya huruf Arial ya, huruf Arial. Spasinya 1,5 bentuk filenya PDF. Dan ini itu dibuat hari ini tanggal 19, dikumpulkan paling lambat jam 23:59 malam nanti. Dikumpulkannya di Google Classroom ya. Nanti di Google Classroom itu akan saya batasi lewat dari jam 23:59 kalian tidak bisa mengumpulkan, tertolak dia ya. Oke, itu tugas individu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini berlaku 3 hari. Hari kedua, hari ketiga juga sama perintahnya, yaitu kalian membuat learning journal, di mana bentuk formatnya adalah video atau MP4. Video atau MP4. Nah, videonya kalian pakai sekolah ya. Tahu pakaian sekolah? Bukan pakaian minjam baju SMA, SMP atau SD. Pakaian sekolah itu baju putih, das hitam gitu kan? Apa ada apa namanya ini? Pin korpri ada ya, pin korpri sini ya, pin korpri ada nama gitu ya. Oke. Oke, enggak usah pakai topi lah ya. Kalau kalian bikinnya di luar outdoor boleh, tapi kalau di indoor enggak usah pakai topi ya. Oke. Nah, di mana apa yang kalian ceritakan di video itu kalian bercerita tentang pengalaman pembelajaran. Ya. Makanya dibuat per hari. Pembelajaran hari ini apa pengalaman yang kalian dapatkan? Baik pembelajaran sinkronus yang kita lakukan sekarang maupun asinkronus ketika kalian menyelesaikan tugas nanti. Ya. Ya, ceritakan saja. Tapi jangan lupa perkenalan dulu ya. Jangan babu-babu dulu ya. Iya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dovi, peserta pelatihan dasar CPNS, misalnya gitu kan. Dari kelompok 1, angkatan 1, pemerintah Kota Lubulunga tahun 2009. Berikut saya akan menceritakan learning journal saya di hari pertama pembelajaran daring atau distance learning. Baru cerita Dovi, ya. Nanti setelah kasih penutup. Jangan tiba-tiba hilang, ya. Ya, kayak jai langkung kalian. Iya, kalau nggak ada pembuka penutupnya kayak jai langkung dia. Datang tak diundang, pulang tak diantar gitu ya. Oke. Demikian misalnya, demikian dan ini jurnal saya hari pertama. Boleh, terima kasih. Ya, oke. Maksimal 5 menit, maksimal. Saya tidak menggunakan minimal ya, maksimal. Sama yang tugas pertama tadi. Kenapa saya tidak menggunakan minimal? Kalian nanti bisa lebih banyak, tapi kalau maksimal tidak boleh lebih. Benar kan? Jadi kalau misalnya, coach saya video learning journal saya cuma 2 menit, that's okay. Coach video saya cuma 1,5 menit, that's okay. Coach video saya 1 detik, not okay. Masa cuma 1 detik? Baru assalamualaikum sudah selesai. Ya, oke gitu. Tidak harus 5 menit, itu maksimal saja. Maksimal saja. Ya, saya tidak membatasi. Tapi yang realistis lah ya. Ya, 2 atau 3 menit gitu. Artinya ada yang kalian sampaikan. Baik proses pembelajaran, gimana sih proses pembelajarannya? Oh, pembelajaran prosesnya bla 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 gitu. Kemudian substansinya misalnya saya mengingatkan kembali gitu ya, misalnya kan tutor atau fasilitatornya mengingatkan kembali kepada saya tentang nilai bela negara. Seperti itu ceritanya kan. Yang hari ini kan yang sinkronus. Nah, untuk asinkronus misalnya kami diminta untuk membuat bla 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 misalnya kan. Itu ada tugas kelompok, dalam tugas kelompok saya lebih mengenal dengan satu sama lain, bagaimana berdiskusi dan sebagainya. Pokoknya kalian cerita saja ya. Ya. Oke. Dengan durasi waktunya 5 menit. Oke. Maksimal ya. Waktu pengumpulan juga hari ini
hari ini tanggal 19 Januari, paling lambat jam 23:59. Ya, jam 23:59. Artinya jam 11 malam. Sudah tank jam tengah malam 12 malam, tertutup ya. Ya, tidak bisa ngumpul lagi. Oke. Itu. Dan juga nanti hari kedua juga sama. Hari kedua kalian ceritakan pengalaman belajar kalian karena tidak ada sinkronus, adanya asinkronus kan? Ceritakan saja pengalaman kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di asinkronus. Apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan gitu. Ya. Hari ketiga juga sama, tapi hari ketiga kita ada sinkronus. Gitu. Jadi beda-beda video. Oke. Baik. Kemudian yang ketiga untuk tugas kelompok membuat video visualisasi bangsa, di mana nanti saya akan membagi kalian 10 ini menjadi 3 kelompok. Jadi 3, 3, 4 atau 4, 4, 4, 3, 3 nanti. Ya. Oke, kita ada 3 cowok ya Dopi ya. Cowoknya ada 3 ya. Ya, nanti Dopi Ya, bagi. betul, Coach. Ya, cowoknya 3 itu bagi satu-satu ya. Ya, Dopi nanti yang bagi, cowoknya 3 bagi satu-satu. Dopi, siapa tadi? Siapa tadi? Pertama tadi siapa namanya? Yuda. Yuda Yuda, Pak. Pratama maupun tadi Dwiki Darmawan tadi ya. Mana tadi Dwiki Darmawan tadi? Ada Pak, Dwiki, Pak. Oh, ada ya, oke. Gimana rasanya Ki? Habis di anu? Iya. Dwiki di mana Dwiki ditempatkan? Ini di Dinas PUPR, Pak. Merengin. Dinas apa? Dinas PU, Pak. PUPR. Iya, Pak. Oh, iya, 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 iya. Oke, baik. Iya. Yang cowok-cowoknya sudah kayak ini, kabit-kabit semua ini. Ya. Iya, cowok-cowoknya kabit semua ya, Dopi, Dwiki, Yuda ya. Kabit tahu kabit? Amin, Pak. Amin, Amin. Coach. Kabit tahu kabit? Tahu, Pak. Kepala? Kepala Bidang. bidang. Tapi tambahnya kepalanya bidang. Gitu. Kan gak ada rambut. Oke. Oke. Iya. Oke. Jadi nanti Dopi silakan dibagi Dopi ya untuk hari ini. 3 nanti Siap, silakan Coach. ceweknya dibagi nanti. Ya. Jadi nanti Ya. akan ada 3 video. Nah, caranya gimana? Nanti kalian masing-masing kalian cari video-video yang sudah ada, yang sudah ready, kemudian kalian sunting, kalian gabungkan jadi satu, kemudian masing-masing anggota kelompok, misalnya kelompok 1 Yuda misalnya, ada 3 orang misalnya, 3 orang dalam anggota kelompok Yuda itu semuanya memberikan pernyataan. Nah, diselipkan di tayangan tersebut, di mana ada kalimat yang menginspirasi dan itu harus berbeda. Satu anggota kelompok dengan yang lain berbeda anggota kelompok itu, ya. Oke, dan jangan lupa nanti dicantumkan sumbernya yang kalian ambil video itu, tambahkan linknya. Oh, ini diambil dari link ini dan sebagainya, gitu ya. Jadi di akhir video tambahkan saja itu, bisa di akhir video tambahkan itu, ya. Oke, kemudian video itu diupload di akun media sosial masing-masing. Silakan, terserah. Mau menggunakan media sosial apa? Mau menggunakan Facebook, IG, TikTok, terserah. Ya, diupload di media sosial. Kemudian masing-masing. Jadi misalnya kelompok tadi Yuda ada 3 orang misalnya. Misalnya Yuda, Devi, Deva misalnya. Nah, Yuda upload sendiri, Devi upload sendiri, Deva upload sendiri gitu ya. Oke. Nah, yang kalian kumpulkan di ini nanti linknya, link dari upload kalian di media sosial itu yang kalian kumpulkan. Ya. Oke, itu yang dikumpulkan di Google Classroom, linknya saja, nggak usah videonya, ya. Oke, kalian boleh juga men-tag atau mention saya, ya boleh kalau mau menggunakan mention, misalnya IG mau mention atau mau nge-tag gitu ya di Facebook misalnya boleh, ya. Oke, nanti silakan di luar ini nanti boleh kalau mau tanya apa akun medsosnya apa gitu nanti ya. Oke, baik. Oke, dan itu pengumpulannya hari ini, paling lambat hari ini juga, tanggal 19. Tanggal 19, betul, tanggal 19, jam 23:59. Nah, itu, ya. Oke, itu tugas hari pertama. Ya, silakan nanti untuk kelompoknya silakan tanyakan dengan Dopi nanti ya, selaku ketua kelompok 1, kelompok 2. Oke. Baik, any question? Ada pertanyaan untuk tugas pertama ini, hari pertama?
No, no ya. Baik. Sekarang tugas hari kedua, tapi ini jangan dikerjakan hari ini, besok ngerjainnya ya. Ya, kantong Palembang jangan berdegup. Satu-satu ngerjainnya tuh ya. Yang pertama sama membuat learning journal, kemudian yang kedua membuat analisis isu instansi, kemudian analisis isu kontemporer. Di mana 1 dan 2 learning journal dan isu instansi itu kalian buat di individu, secara individu. Analisis isu kontemporer itu dibuat per kelompok. Nanti silakan Dovi dibagi untuk hari kedua ini, kelompoknya tidak usah 3, 2 saja Dovi ya. 5-5 gitu. Ya, 5-5. Kalau yang tadi 3. Ya, baik. Penjelasannya sama seperti yang hari pertama, learning journal, bentuk video. Ya. Dan ini dikumpulkan hari Selasa tanggal 20 Januari. Selanjutnya, untuk analisis instansi, ya. Nah, kalian ya, itu saya minta untuk ini. Oh, saya perbaiki dulu. Jadi kalian saya minta untuk menganalisis satu isu, 5 bukan menganalisis sih, mengidentifikasi saya minta 5 isu. 5 isu yang ada secara umum. Bukan hanya di misalnya kayak Dopi kan di bagian arsip persidangan apa tadi ya. Nah, bukan hanya di situ Dopi. Jadi secara umum di set 1, di sekretariat dewan itu apa saja sih ada 5 isu. Ya. Oke. Kemudian setelah 5 isu itu kalian saya minta untuk menganalisis, ini individu ya. Menganalisa menggunakan yang tadi APKL tadi. Yang ini tadi, yang ini. Oh, kelihatan ya. Nah, yang ini, yang buat tabel ini. Nah, jadi yang 5 isu kalender buat tabel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan sini ya. Apa isunya? Ya. Mereka analisis ini dari 5 tadi. Setelah itu, ambil 3 saja untuk dianalisis lanjutan ini. USG tadi. Ya. Nah, ambil 3, 1, 2, 3, peringkat 1, 2, 3 dari tadi, ambil gunakan untuk USG. Ini bukan 5, 3 saja. Ya. Oke, maka setelah kalian dapat 1 isu yang ranking pertama, baru masuk ke sini. Nah, baru masuk ke sini. Kalian deskripsikan ya isu tersebut dengan menyajikan data dan fakta. Datanya boleh angka, faktanya juga boleh cerita, boleh juga gambar, boleh kalau menggunakan gambar, ya. Oke, ya. Misalnya Dovi, isu yang terpilih Dovi ini misalnya ya. Wah, arsip-arsip kami itu belum sepenuhnya digital, masih manual. Nah, nanti faktanya apa? Dovi foto nanti yang dipajang-pajang atau yang berserakan itu foto. Nah, ini buktinya. Nah, gitu ya. Masih dibuat seperti hard copy seperti itu. Itu termasuk fakta. Ya. Data misalnya Dr. Devi misalnya. Oh, isu terpilih kayaknya apa ya? PHBS ya. PHBS apa ya, warga di sekitar puskesmas ini rendah. Nah, ada datanya. Atau misalnya penyakit TB paru kayaknya apa ya, data penyakit TB paru ini apa ya, meningkat misalnya. Maka misalnya Devi punya data, tahun ini penderita pasien sekian, tahun ini sekian atau sekian. Nah, itu kelihatan, kayaknya memang ada peningkatan. Makanya menurut Devi misalnya, wah perlu ini diadakan semacam apa ini supaya untuk mencegah gitu. Atau edukasi dan sebagainya. Itu maksud dengan data. Ya, kemudian setelah itu jelaskan dampak yang terjadi dari isu tadi, isu yang satu tadi, yang terjadi dampak terjadinya apa? Ya, kalau itu tidak diselesaikan. Selanjutnya buat penyebabnya. Yang kata saya tadi, pilih satu saja. Apa mau fishbone atau mind map, ya. Setelah itu dari penyebab tadi, maka kalian buat rekomendasi penyelesaiannya apa, ya. Tadi kayaknya
ini perlu ada digital gitu. Nah, digital arsip misalnya seperti itu ya. Maka rekomendasinya apa yang untuk penyelesaiannya Dopi misalnya. Oh, membuat ini misalnya atau memanfaatkan spreadsheet gitu. Ya. Oke, itu. Oke. Hasil analisis dibuat dalam tulisan maksimal 5 halaman. Maksimal 5 halaman ya. Kertas A4 huruf Arial 12 spasi 1,5 dan filenya PDF. Waktu pembuatannya besok tanggal 20 dan dikumpulkan paling lambat besok jam 23:59. Itu tugas individu yang kedua di hari kedua. Kemudian tugas kelompok, itu tugas kelompok yang 5 orang tadi Dopi bagi ya. Ya, di mana isunya kalian saya minta untuk mengidentifikasi menuliskan isu-isu kontemporer. Nah, ini yang global, isu global di se-Indonesia Raya ini. Yang tadi ya, yang contoh saya tadi. Apa yang contohnya tadi? Korupsi tadi kan, narkoba, apalagi tadi kan? Ya, hate speech, hoax gitu ya, radikalisme dan sebagainya itu. Ya. Oke. Kemudian jelaskan dampak terjadi bisa sudah diselesaikan. Nah, kemudian pilih satu kelompok, satu isu yang menurut kelompok kalian ada hasil diskusi yang perlu untuk diselesaikan. Ya. Oke. Usahakan isu yang kalian ambil itu yang sekarang lagi hangat-hangatnya ya. Apa misalnya? Yang berhubungan dengan Pemda gitu. Ya. Atau yang berhubungan dengan Pemda apa misalnya. Misalnya ada kasus korupsi pejabat, misalnya ada pejabat yang OTT seperti itu. Nah, itu yang kalian ambil, ya. Oke. Dan seterusnya, ya. Soal penyebab buatlah rekomendasi. Ya, ini sama pengumpulannya juga besok. Kemudian untuk lusa itu kalian tugasnya ada sama membuat learning journal, kemudian ini semuanya tugas individu. Ya, learning journal sama tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya, langsung ke RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Ya. Nah, ini tugasnya tidak berbentuk makalah, tapi buat saja di dalam bentuk tabel seperti ini. Dan ini nanti kalian akan terapkan di aktualisasi. Pada saat kalian habituasi aktualisasi, kalian menerapkan ini. Selain mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, kalian juga menerapkan aksi bela negara. Gitu ya. Oke. Jadi ini misalnya nilai bela negara 1. Apa misalnya yang pertama tadi? Cinta tanah air ya. Nah, indikatornya tadi sudah saya jelaskan ada berapa? 6 ya. Nah, jadi untuk satu nilai bela negara itu minimal 2 indikator. Boleh lebih. Ambil 2 atau lebih. Nah, masing-masing indikator itu minimal 2 aksi atau lebih. Ya. Oke, misalnya gini. Nilai bela negara cinta tanah air misalnya. Indikator tadi ada yang tadi yang pertama yang terakhir tadi apa indikatornya? Bangga menggunakan produk hak Indonesia misalnya kan? Ada kan? Ya Pak ya? Nah, maka aksinya misalnya gemar mengkonsumsi makanan Indonesia, khas Indonesia. Nah, bila perlu jelaskan langsung. Gemar makan pempek model T1 gitu ya. Nah, oke. Yang kedua misalnya memakai batik. Nah, di hari-hari tertentu di jam kerja misalnya. Maka ini tempatnya bisa di mana saja, bisa di rumah atau nanti mana ini tempatnya bisa kantor. Waktunya kapan? Waktunya kapan rencananya ya? Waktunya itu di masa habituasi, lihat jadwal masa habituasi kapan ya. Oke. Kemudian buktinya itu enggak usah dibuat dulu buktinya, cukup tuliskan saja. Foto atau video atau dokumen. Tinggal 3. Foto, video, dokumen. Ya. Tadi misalnya Dr. Devi tadi. Apa tadi Dok yang indikatornya ini apa? Berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi ya Dok ya tadi ya. Nah, jadi misalnya indikator aksi Dr. Devi misalnya menjadi anggota ikatan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia. Buktinya dokumen. Artinya nanti Devi didokumenkan apa kartu anggotanya atau fotonya gitu. Boleh. Ya. Oke.
Jadi ini tidak usah langsung dicari bukti yang 3 hari ini. Ini nanti cari buktinya. Tapi kalian sudah punya rencana. Oh buktinya ini. Saya akan membuat ini gitu. Nah buktinya. Oh saya misalnya memakai batik. Buktinya foto gitu. Oh saya misalnya ini kebetulan pinter masak. Saya mau foto lagi bikin pempek misalnya. Foto. Buat saya sini foto gitu. Ya. Nanti setelah kalian aktualisasi di laporannya baru yang foto-foto yang kalian tulis di sini foto atau video tadi kalian masukkan di laporan aksi bela negara namanya. Itu ya. Oke. Nah, nanti masukkan ke sini di laporan. Ya. Oke. Dan yang terakhir tugasnya ada tugas individu. Nah, di mana tugas individu kalian juga membuat video PBB. Nah, ya, video PBB di mana kalian videonya juga pakaian ini aja ya, pakaian sekolah ya. Artinya pakai baju putih, tangan panjang gitu ya. Kemudian ini ya. Bisa minta tolong temannya yang memberikan aba-aba ya. Jangan saya pernah nih peserta fotonya dia memberikan aba-aba. Siap, gerak. Saya tunggu-tunggu bilangnya kapan ini? Istirahat di tempat, gerak. Masih siap ini. Kata saya bukan instruksinya, tapi orang yang memberikan instruksinya, kamu yang melakukan gerakannya, gitu ya. Oke, dan ini dikumpulkan di hari Rabu. Dan itu di sama seperti bisnis bangsa tadi, diunggah di media sosial, kemudian linknya dikumpulkan di Google Classroom, media sosial masing-masing. Oke, itu rincian tugas. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi ke nomor ini. 0812 7169 1000 atau kalau mau menggunakan email itu Coach Ariel 2026 ya @gmail.com. Oke, tuh. Atau boleh juga nanti di Google Classroom, boleh tanya, kan bisa chat di Google Classroom kan. Ya, pokoknya banyak media lah. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan tentang kegiatan kita ini? Coach mau Any nanya, question? Silakan. kan ini kan video setiap hari itu kan ada tugas video, ada ketentuan nggak harus landscape atau Bentar. portrait? Saya melihat dulu siapa yang nanya nih. Depa ya? Deva, ya, Oh, Deva ya. Ya gimana Pak? iya, Coach kan setiap hari kita ada tugas video. Di sini untuk Mm-mm. ketentuan videonya apakah ada ketentuan harus landscape atau portrait? Oh, enggak ada. Enggak ada. Yang saya lihat itu nanti isi videonya. Ya, isi videonya. Ya. Kalau kalian boleh juga, wah, saya mau videonya mau saya edit, mau saya tambah tulisan, silakan. Lebih bagus lagi. Ya. Atau sekedar ngomong-ngomong doang gitu ya boleh juga. Ya. Itu. Tapi yang jelas ingat Tapi pakainya videonya pakaian sekolah ya. harus menampilkan wajah berarti ya, Coach, nggak boleh Iya, pakai betul. animasi gitu. Ya. Bisa indoors, bisa outdoors. Kalau mau, oh saya mau di indoor saja, boleh sambil duduk, duduk seperti ini boleh. Kita ya, atau sambil berdiri gitu, boleh. Oke, ada lagi? Silakan. No? Nah, kalau tidak ada, saya kasih contoh sedikit satu aja contoh di video visualisasi bangsa ya. Saya percepat saja nanti. Bentar, bentar saya buka dulu visualisasi bangsa. Nanti si Dopi yang bagi anggota, bentar, ulang. Bentar. Bentar. Ya, ini contohnya sekilas saja ya, karena lupa lagi. Astagfirullahaladzim, lupa share sound. Saya mau share sound.
Silsan. Iya. Maka jangan Nah, ini takut untuk contohnya ya. berbuat. Terlebih Dengar suaranya ya. Jadi ini kompilasi dari beberapa video. kita tak akan kehilangan contoh apa-apa. pernyataannya. Maka jangan takut untuk berbuat. Terlebih Ya. Oke. Lalu, jadi ini ada kompilasi tidak hanya dan beberapa sebatas video. Baik. Kemudian satu lagi saya akan menunjukkan di kesiapsiagaan bela negara. Yang tadi, yang PBB tadi ya. Kira-kira seperti ini contohnya. Mana Sirsan. Ya. Peserta pelatihan dasar CPNS Kota Lumajang Perpang TNI biar lurus pada jahitan celana. Ya, ini contoh ini. Perut sedikit ditarik, dada dibusungkan, Kan? kedua tangan dibawa ke belakang. Posisi tangan kanan menggenggam, ya, kemudian tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Di bawah. Oke. Itu ya. Itu ya, silakan di save saja yang di kolom chat itu. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri pembelajaran sinkronis kita pada hari ini? Any question? Silakan. No. Tazkiyatun. Panggilannya siapa? Tazkiyah Atun? Boleh Taskia atau Isma, Bapak? Oh, Isma. Oke. Isma dari mana, Isma? Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, Marenim ya, semua Marenim ya. Ya. Oke. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti tadi saya kasih nomor WA dan juga email. Silakan tanyakan saja karena seperti di awal tadi saya katakan bahwa selama 3 hari ini saya punya kewajiban untuk membersamai kalian mempelajari agenda ke-1 ini, ya. Oke, jangan sungkan-sungkan, silakan saja nanti. Untuk pembagian kelompoknya hari pertama dan hari kedua, nanti silakan Dovi sebagai ketua kelompok. Dovi nanti hari pertama 3 kelompok, hari kedua 2 kelompok saja, ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan. Terima kasih kepada Pak Zairon selaku pengamat kelas. Ya, pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapan bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live duluan ya. Ya, terima kasih, Coach. Oke, dengan senang